Syahidin Pak Dekan bahwa pelaksanaan pendidikan pra-PPG sebelum peserta dimulai terlebih dahulu kita akan melakukan pretest, kemudian baru peserta mengikuti pelatihan selama 10 hari. Berdasarkan hasil pretest gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga, dan hasil post-test gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga, itu sangat signifikan kenaikannya. Di mana kami laporkan juga kepada Bapak BPSDM dan Pak Dekan bahwa pada saat nilai pretest pertama itu rata-rata peserta gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga itu di bawah 60. Hanya beberapa orang yang mendapatkan nilai di atas 60. Tetapi setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan selama 10 hari, karena pelatihan itu kita khusus membahas soal-soal yang diarahkan oleh Dirjen ITK Pak Temu Ismail, makanya kami selalu mengikuti arahan dari Pak Direktur, sehingga pada saat post-test itu kenaikan yang sangat signifikan. Nanti juga akan kami laporkan dalam sebuah laporan yang tuntas kepada Bapak Kepala BPSDM. Pesan-pesan peserta pendidikan pra-PPG tahun akademik 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Astuti dari SMA Negeri Insan Madani. Kami di sini mendapatkan sangat banyak pengalaman, mendapatkan banyak teman juga dari berbagai kabupaten. Kemudian kami mendapatkan ilmu yang bisa kami aplikasikan kepada siswa-siswa kami nanti ketika kami kembali ke sekolah kami. Dan tentunya yang tak kalah pentingnya, kami mendapatkan ilmu tentang persiapan tes pendidikan profesi guru nanti. Dengan besar harapan kami bisa mengikuti tes nantinya dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga sangat bersyukur bisa terpilih sebagai peserta pelatihan pra-PPG ini. Kami sangat mengapresiasi program pemerintah yang seperti ini yang telah memfasilitasi kami mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Semoga kegiatan serupa dapat berlanjut dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru, khususnya di Aceh ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada kami semua. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak BPSDM, kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami selaku guru, khususnya di Aceh. Semoga setelah kami mengikuti kegiatan pra-PPG ini, kami dapat lulus mengikuti ujian PPG Daljak, dan besar harapan kami agar bisa menjadi peserta dan lulus PPG di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan kesan dan pesan dari tutor pendidikan pra-PPG. Berkenan kami minta kesediaan Bapak Saifur Rahman, PhD. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan kepada kami, instruktur PPG, dan kebetulan memang saya salah satu instruktur nasional pendidikan bahasa Inggris. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pesan ya untuk peserta. Kalau pesan untuk panitia KIP tidak ada Pak, insya Allah Pak. Pesannya sangat baik sekali Pak. Iya. Untuk peserta tadi Pak Kadis BPSDM menyampaikan orang Aceh itu ada, kalau sudah masuk dalam sebuah program itu pasti unggul ya Pak. Jadi dikatakan di beberapa universitas di Politeknik itu rata-rata IPK-nya bahkan sampai 3,8. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak. Jumlah penerima beasiswanya juga saya sempat sangat kagum sekali, banyak sekali dari orang-orang Aceh. Tetapi yang menjadi kendala dari orang-orang Aceh itu biasanya ketika ada ujian masuk. Nah, Pak WD3 tadi menyampaikan ya Pak ya, di UI itu ketika masuk ke kedokteran itu susah sekali. Ini memang karena proses dari SMA-nya.
banyak hal faktor Bapak Ibu. Nah kebetulan sekali Bapak Ibu, PPG yang sekarang kecuali Daljab ya Bapak Ibu ya. Kalau Daljab itu tanpa pretest, kalau untuk Prajab sekarang ada pretest gitu ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu karena itu peralihan dari PPG mandiri, jadi diautopsi, istilahnya memang ujian akademik PPG, cuman istilah tenarnya adalah pretest seperti itu Bapak Ibu, pretest ujian masuk. Tadi disampaikan oleh Pak WD2, batas minimumnya itu 60. Kalau saya dengan peserta agak tinggi sedikit Pak. Kalau bisa malah 70 gitu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa BPSDM dengan FKIP USK ini telah menyiapkan pendidikan pra-PPG, dan ini memang satu-satunya di Indonesia Pak. Luar biasa ini Pak. Saya selalu ngobrol dengan teman di USU dan Universitas Muhammadiyah Medan, mengetahui ada program itu, katanya mau ngobrol dengan provinsi, katanya akan mengadakan program semacam ini juga, tetapi tergantung provinsinya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, kami sendiri di Jawa Tengah berkali-kali mengajukan, jarang sekali dikabulkan gitu ya Pak ya. Tapi di sini justru dari BPSDM membekali Ibu dengan pendidikan ini. Sambutan sekaligus menutup kegiatan pendidikan pra-PPG tahun akademik 2021-2022 oleh Kepala BPSDM Aceh kepada Bapak Syaridin SPD MPD. Disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika saya masuk ke BPSDM, saya pikir saya sudah meninggalkan dunia pendidikan. Ternyata tidak. Kalau di dinas pendidikan, kita mengurus pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK. Ternyata di BPSDM saya juga mengurus pendidikan, yaitu pendidikan tinggi mulai dari program diploma sampai dengan pendidikan S3 baik dalam dan luar negeri. Ternyata itu adanya di BPSDM kalau di Provinsi Aceh. Di samping tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, para peserta pra-PPG yang saya banggakan, ketika saya ditugaskan di BPSDM di tahun 2019, saya langsung mencari program untuk guru, sehingga pada tahun 2019 kita belum ada program pra-PPG. Yang ada adalah PPG kerjasama dengan Universitas Pendidikan Bandung dengan biaya mandiri dari pemerintah Aceh melalui BPSDM. Jadi hari ini pemerintah Aceh, BPSDM memiliki alumni guru yang tersebar di 23 kabupaten kota sebanyak 80 orang. Itu adalah alumni PPG di UPI Bandung. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun 2020 pandemi lagi meningkat. Semua anggaran terpotong, lebih difokuskan pada penanganan COVID-19. Sehingga untuk beasiswa termasuk program PPG juga tidak ada. Yang ada adalah beasiswa untuk D3 Aceh Carong yang kita kirimkan ke 10 politeknik terbaik yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 saya berpikir pandemi sudah mulai biasa-biasa saja, maka kita programkan kembali PPG. Awalnya programnya adalah PPG, bukan pra-PPG. Tetapi setelah kita komunikasikan dengan GTK Kemdikbud, ternyata pada tahun 2021 Pak Saiful tidak ada lagi program PPG mandiri yang bisa dilaksanakan oleh daerah. Sementara kami sudah mengalokasikan anggaran untuk guru-guru kita kirimkan ke UPI, karena pada waktu itu
yang ada kerjasama langsung PPG Mandiri adalah dengan Universitas Pendidikan Batu. Setelah komunikasi bolak-balik, nggak bisa, nggak ada lagi PPG Mandiri. Direkomendasilah oleh Dirjen GTK, Dirjen GTK, supaya BPSDM mencari program yang lain, karena ada satu kendala yang dihadapi oleh guru-guru Aceh, yaitu tidak bisa memenuhi kuota yang disediakan oleh kementerian untuk guru-guru dari Aceh mengikuti PPG yang dibiayai oleh kementerian. Tidak lulus tes seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Sehingga direkomendasi BPSDM untuk bekerja sama dengan FKIP Universitas Siak Kuala memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia untuk mempersiapkan guru-guru Aceh agar pada 2022 ini bisa lulus seleksi, bisa memenuhi kuota PPG yang disediakan oleh kementerian. Oleh karena itu, semua yang mendaftar program beasiswa untuk 80 orang kami sediakan. Seandainya PPG Mandiri disetujui, maka yang kita biayai hanya 80 orang. Karena setahun harus dibiayai, penuh kita biayai. Mulai dari keluar rumah untuk berangkat sudah dibayar oleh pemerintah Aceh melalui BPSDM, sampai dengan kembali setelah terima ijazah itu dibayar beasiswa penuh. Sehingga pada tahun 2019 itu ada kelebihan anggaran, yang kita titipkan di UPI setelah 80 itu tamat, lebih anggaran dikembalikan ke kas daerah. Saya pikir yang lebih itu mau saya ambil untuk saya, ternyata nggak bisa, harus kembalikan ke kas daerah. Jadi kalau dibilang di BPSDM ada korupsi beasiswa, itu hoax, tidak benar. Bapak Ibu yang berbahagia, memang rencana manusia indah, tetapi yang paling indah adalah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rencanakan 80 orang, ternyata Allah menghendaki semua yang mendaftar beasiswa PPG 1 tahun itu kita panggil. Sebenarnya ada 438 Pak Amir ya. Itu semua kita panggil. Betul Erwin ya? Ada 438 yang mendaftar, semua kita panggil. Tetapi karena ada satu dan lain hal, ada yang sedang melahirkan saat ini tidak bisa ikut. Kalau tidak salah saya, itu total yang mengikuti pendidikan pra PPG ini adalah 413 orang dari angkatan 1 dan angkatan 4. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah yang pertama. Pak Saiful Rahman tadi sudah mengatakan ini adalah program yang pertama lahir dari Provinsi Aceh. Kenapa lahir? Latar belakangnya karena guru-guru kita sulit untuk bersaing ya. Kita sulit dari pertama, tapi kalau sudah menjadi nanti itu hasilnya bagus. Buktinya 80 2019 itu untuk seleksi juga susah masuk. Tetapi setelah mengikuti kuliah, pada saat tamat itu 4 kumlot. Yang paling banyak adalah Provinsi Aceh dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Saya sangat puas dengan pelatihan pendidikan pra PPG ini.
betul-betul suasananya, prosesnya, tanggung jawab Pak Dekannya, dosen-dosennya itu luar biasa. Kami penyelenggara diklat, semua diklat kami laksanakan, tapi diklat ini berbeda, betul, Bu Ratu? Jadi terima kasih Pak Dekan, ya, terima kasih atas kerjasama kita dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan di Aceh. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Pak Dekan juga bisa berjuang terus, Pak, agar niat baik kita untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita betul-betul menjadi guru-guru yang profesional, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pendidikan pra PPG angkatan 1, 2, 3, dan 4 untuk 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan pendidikan ekonomi tahun pelajaran 2021-2022 dengan resmi sama-sama kita nyatakan selesai dan ditutup. Berkenaan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber pusat Bapak Saifurohman PhD, kami minta kesediaan dengan membuka sebuah Ketua Pendidikan Universitas Syekola Bapak Dr. Dr. Syamsurizal MS. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada nama peserta yang saya sebutkan. Mohon maju ke depan. Alan Kadinata dari jurusan Bahasa Inggris, Besi Maharani dari jurusan